Perkembangan teknologi media digital beberapa waktu belakangan ini memunculkan beragam bentuk media interaktif yang menarik dan mudah digunakan untuk banyak orang. Terlebih lagi jika Anda sering berhadapan dengan pelanggan atau pihak-pihak lain dari kalangan muda yang sudah akrab dengan teknologi digital sejak kecil. Media interaktif apa saja yang bisa dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan proses bisnis yang ada? Mari kita bahas sekarang juga. Secara umum, ada 5 bentuk media interaktif yang bisa dibuat dan digunakan untuk kepentingan bisnis, di mana kesemuanya ini sudah diterapkan oleh banyak perusahaan dan terbukti dapat menunjang berbagai kegiatan usaha, mulai dari di dalam hingga di luar perusahaan. Salah satu bentuk media interaktif yang sudah cukup umum adalah kiosk, yaitu sebuah anjungan dengan layar sentuh di mana para pengunjung dapat mengakses dan menggunakannya untuk menelusuri informasi atau layanan yang tersedia di dalamnya. Kios sederhana yang berisi informasi dapat kita temui di area-area publik seperti mal, taman hiburan, museum, dan area pameran yang kerap digunakan pengunjung untuk mencari berbagai informasi tentang tempat tersebut. Kios sebagai anjungan informasi pada pameran-pameran, selain di pintu masuk dan beberapa titik lainnya, biasa juga dipajang pada masing-masing booth peserta. Keberadaan kios di pameran ini ditujukan untuk pengunjung yang ingin menelusuri informasi tanpa harus berkomunikasi dengan personil yang ada di tempat secara langsung. Di Indonesia, media kios ini juga sudah sangat umum dan banyak digunakan di gerai-gerai toko swalayan yang menyediakan layanan akses transaksi mandiri. Bentuk media interaktif yang juga cukup populer penerapannya di dunia bisnis adalah aplikasi mobile. Sejumlah perusahaan besar, mulai dari yang global seperti IKEA hingga lokal seperti Matahari, juga merilis aplikasi mobile sebagai layanan tambahan, selain melalui gerai atau toko yang sudah ada sebelumnya. Saat ini bahkan banyak perusahaan yang menjadikan aplikasi mobile sebagai jalur utama dalam melayani pelanggan dan bertransaksi di dalamnya. Hal itu bisa kita lihat pada perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Mereka bergantung penuh pada aplikasi mobile miliknya sebagai media transaksi dan komunikasi dengan para pelanggannya. Bentuk media interaktif selanjutnya yang sudah umum di lingkungan perusahaan adalah aplikasi berbasis web. Aplikasi web ini sendiri semakin ramai dikembangkan seiring dengan kemajuan pesat teknologi web yang ada saat ini. Mulai dari kehadiran HTML5 dan CSS3 pada dekade yang lalu, hingga terus bermunculannya berbagai library dan framework sampai hari ini yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi modern, lengkap dan canggih yang untuk mengaksesnya, kita cukup menggunakan aplikasi browser yang ada, tanpa perlu menginstal aplikasi apapun ke perangkat yang ingin digunakan. Pemanfaatan aplikasi web ini pun sangat beragam, mulai dari dashboard layanan online untuk pelanggan, sampai aplikasi pengelolaan data inventory untuk para mitra bisnis, yang membuat mereka semua tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk datang ke kantor atau gudang. Semuanya bisa diakses langsung di laptop, tablet, atau bahkan perangkat smartphone masing-masing. Bentuk media interaktif selanjutnya yang juga mulai sering dikembangkan untuk kebutuhan di lingkungan perusahaan adalah aplikasi imersif yang menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, serta mixed reality. Pemanfaatan media-media berteknologi imersif tersebut selain digunakan kepentingan komersial dan promosi ke kalangan pelanggan, bisa juga digunakan untuk kepentingan edukasi di lingkungan internal perusahaan. Penerapan augmented reality atau AR di lingkungan komersial kerap digunakan untuk memberikan pengalaman baru bagi para pelanggan saat mencari produk yang tepat. Untuk keperluan edukasi, AR juga bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang kesemuanya itu cukup menggunakan perangkat smartphone yang dimiliki. Sementara itu, untuk media interaktif berbasis virtual reality atau VR dan mixed reality atau XR memang relatif lebih membutuhkan dukungan perangkat yang lebih kompleks. Namun, pengalaman yang bisa diberikan juga jauh lebih unik dan berkesan bagi para penggunanya. Implementasi media VR dan XR itu sendiri digunakan saat pameran untuk menarik pengunjung ke area pameran milik perusahaan.
Namun pemanfaatan VR dan XR untuk keperluan edukasi juga semakin ramai karena kemampuannya untuk melakukan simulasi yang mendekati kenyataan tanpa memerlukan perangkat berukuran besar dan mahal seperti di era-era sebelumnya. Selain bentuk-bentuk media interaktif yang sudah disebutkan tadi, terdapat juga media interaktif yang sudah cukup lama dikembangkan dan dimanfaatkan, yaitu konten e-learning interaktif serta gamification, di mana penerapan kedua bentuk media ini paling banyak ditemukan di lingkungan internal perusahaan. Konten e-learning interaktif kerap digunakan untuk menyajikan informasi pembelajaran secara dinamis dan atraktif, yang sangat berguna untuk pendistribusian materi pembelajaran yang detail dan kompleks. Berbeda dengan media seperti video dan modul e-book, e-learning interaktif bisa menyajikan informasi yang rumit menjadi lebih sederhana, di mana para penggunanya secara lebih bebas untuk mengakses bagian-bagian yang ada secara non-linear. Sementara itu, media interaktif yang mengadaptasi konsep gamification lebih ditujukan untuk memberikan nuansa kompetisi dan melatih kolaborasi bagi para karyawan di lingkungan perusahaan. Namun, gamification ini juga bisa diterapkan untuk kalangan pelanggan, yang tentunya bentuk penyajian medianya perlu disesuaikan agar lebih menarik dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dari sejumlah bentuk media interaktif yang sudah kita bahas tadi, apakah perusahaan Anda sudah mencoba untuk mengembangkan dan memanfaatkan salah satunya? Jika Anda tertarik untuk mengembangkan salah satu atau bahkan semua bentuk media interaktif yang dibahas tadi, pastikan terlebih dahulu agar media interaktif tersebut memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan ya. Hal itu ditujukan agar media yang sudah dikembangkan nanti benar-benar digunakan secara maksimal dan seoptimal mungkin. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya dari Basuki Multimedia, solusi media digital terkini.